Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNH Benbase pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Bapak Ibu, sebelum kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, dahsyat dan ajaib. Kami sungguh bersyukur Tuhan ketika pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami diberikan kekuatan yang baru. Itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami hendak memulai segala tugas dan pekerjaan aktivitas kami hari ini, kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sebab kami sungguh percaya bahwa di dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menghiburkan, menyembuhkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 8 November 2021, firman Tuhan terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab Mazmur pasal 63 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu berbaring di tempat tidur, kuingat padamu, sepanjang malam aku merenungkan Engkau. Yang kedua, 1 Korintus 13 ayat 12. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, apakah yang menjadi fokus kita saat ini? Jika kita fokus kepada masalah, kepada sakit, kepada persoalan yang sedang kita alami, maka kita akan fokus kepada diri sendiri. Ya, kita melihat pembacaan ini, ya, kita Mazmur Daud, di mana Daud ini adalah suatu ungkapan kerinduan Daud kepada Allah. Kerinduan hati Daud kepada Allah ketika ia berada di padang gurun di Yehuda. Ya, saat ancaman terjadi, kesulitan terjadi, Daud sungguh merindukan Tuhan dalam hidupnya. Demikian juga kalau kita perhatikan di dalam kitab Korintus ini, di mana Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa saat ini mereka melihat secara samar-samar, ya, tidak jelas. Tetapi pada saatnya nanti mereka akan sungguh melihat dengan jelas dan sempurna. Dan ini berbicara tentang kekekalan. Fokus kita di mana? Lewat firman ini kita lihat melalui Daud dan juga Rasul Paulus pada jemaat Korintus merindukan akan Tuhan, merindukan akan kekekalan. Ya, apa artinya merindukan kekekalan itu? Kita melihat Daud, ya, kenapa Daud harus pergi ke padang gurun? Ketika dalam bahaya yang mengancam hidupnya, ketika musuh-musuh ada di hadapannya, Daud berlari ke padang gurun. Sesungguhnya dia adalah seorang raja. Bukankah cukup untuk mengungkapkan kerinduannya itu di istananya? Tetapi sungguh bahwa kerinduan Daud ini bukan hanya sekedar di mulut saja, lip service saja. Ya, kerinduan Daud kepada Tuhan ini sungguh tidak ternilai harganya. Tidak bisa diukur dengan kekayaan yang dia miliki.
tidak bisa diukur dengan kemewahan materi yang ia miliki. Tetapi sungguh ini keluar dari lubuk hati Daud yang merindukan Tuhan. Sehingga di situ Daud mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengingat kembali bagaimana Tuhan telah menuntun nenek moyangnya keluar dari bangsa Mesir, melewati padang gurun dan menuju kepada tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Daud berjumpa dengan Tuhan. Daud memiliki kerinduan yang sungguh besar kepada Tuhan. Ya, dan kerinduan yang mendalam ini diungkapkan seperti tanah yang kering. Ya, seperti tanah yang tandus, seperti rusa yang haus dan rindu akan aliran sungai. Fokus kepada kekekalan berarti ada kerinduan dari hati ini untuk berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan hati dengan Tuhan. Ya, kemudian yang kedua kita lihat di sini bahwa fokus kepada kekekalan artinya bahwa kekekalan itu lebih utama dari segala kesementaraan di dunia ini. Nubuat akan berlalu, bahasa roh akan berhenti, tetapi kasih itu kekal adanya. Artinya bahwa semua akan lenyap, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Itu bukan tujuan akhir, tapi tujuan akhir itu adalah kekekalan itu. Ya, dikatakan kasih tidak berkesudahan, kasih tidak pernah jatuh, kasih tidak pernah gagal. Dan ketika kita bertemu, berjumpa di dalam kedatangan Kristus yang kedua kalinya, kita berjumpa muka dengan muka dengan Tuhan. Kita melihat dengan jelas, kita melihat dengan sempurna. Dan kasih inilah yang membawa kita kepada kekekalan dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Rick Warren mengatakan dalam bukunya, suatu saat memang mungkin, suatu saat jantung ini, detak jantung ini berhenti untuk bergetar. Tetapi itu bukan akhir dari hidup saya. Itu akhir dari tubuh saya, tapi bukan akhir dari saya. Kita hidup ini mungkin 60 sampai 100 tahun di bumi ini. Tetapi kita akan menghabiskan kehidupan kita bertriliun-triliun tahun pada kekekalan. Oleh sebab itu, sudah dikasih oleh Tuhan, fokus kita kepada apa saat ini. Apa kepada yang saat ini, yang sekarang ini, yang sementara, yang akan lenyap, yang akan binasa, yang akan berlalu. Itu bukan tujuan akhir kita, saudara. Tetapi mari kita fokus kepada kekekalan. Artinya bahwa kita merindukan perjumpaan dengan Tuhan seperti Daud. Dan kita sungguh fokus kepada kekekalan, sebab di luar itu semua hanyalah bersifat sementara. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Saya mengajak kita, saudara, untuk mengaminkan firman Tuhan ini. Saya mengajak kita semua untuk menaikkan pujian Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau.
Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Biarlah kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau fokus hidup kami kepada dunia ini, kepada hal-hal yang bersifat sementara. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan mulai hari ini kami mau fokus kepada kekalan, memiliki kerinduan yang sungguh dari hati kami, merindukan perjumpaan dengan Tuhan. Dan sungguh ya Tuhan, kami akan boleh mengenal-Mu dengan sempurna di dalam kedatangan Engkau Tuhan yang kedua kalinya. Biarlah kami ya Tuhan tetap berpengharapan hanya kepada Engkau yang membawa hidup kami kepada kekekalan. Berkatlah seluruh jemaat-Mu Tuhan, Gelang Neng Hiang Abian Base, setiap pribadi, setiap keluarga dengan segenap pergumulan yang ada. Jika di antara kami ada yang sakit, Tuhan berikan kami kesembuhan. Sekiranya di antara kami ada yang sedih, Tuhan berikan kami penghiburan. Sekiranya di antara kami ada yang letih lesu, berbeban berat, Tuhan berikan kami kelegaan. Persoalan rumah tangga, suami istri, anak-anak, masa muda, masa remaja, pergumulan pekerjaan, keuangan, perekonomian, teman hidup, jodoh, keturunan, masa tua, dan ada banyak pergumulan yang lainnya. Tuhan, kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Engkau Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Bila setiap kami Tuhan hanya mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami tetap bersyukur, tetap bersukacita. Sebab kami punya Allah yang setia, yang tak pernah sekali-kali pun meninggalkan dan membiarkan kami.
Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah sarapan rohani pada kesempatan ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas, tetap protokol kesehatan yang ketat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.